Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan di antara rombongan ini. Semua sudah sampai. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya ini bukan pengajian karena selama ini juga tadi dari pembawa acara maupun ketua panitia sudah diisi juga dengan pengajian. Jadi ini saya sekedar mengulangi lagi apa yang tadi sampaikan. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah setelah tadi kita berangkat dari depan masjid kira-kira jam berapa? Setengah 8 atau setengah 7? Jam 7. Alhamdulillah kira-kira 2 jam atau 1 jam sudah sampai sini, dan ya sekitar itu sudah ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Dan kebetulan yang rombongan saya ini keliling dulu meninjau, katanya barangkali itu kebunnya ada yang belum ditilii. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja kita tidak hanya mensyukuri itu dengan hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun itu juga sudah baik, tapi marilah kita wujudkan syukur kita ini dengan senantiasa menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk sebaik-baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang pernah Rasulullah sampaikan bahwa ada 2 nikmat yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia, yang tentu sebagian kita juga sudah maklum, jadi ini hanya pengingat saja, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, yang selama ini mungkin dari kita karena sudah terbiasa sehat, nggak jarang sakit, akhirnya lalai, tidak menggunakan kesehatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah kesempatan. Seperti saat ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang indah ini, menikmati pemandangan dan apa yang Allah bentangkan di depan kita. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini juga dapat kita gunakan untuk sebanyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tadi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Najwa, surat Ad-Duha, yang kebetulan sekarang ini juga benar waktu duha. Sedikit saja ini bahwa surat Ad-Duha ini turunnya sangat lama. Ada suatu riwayat bahwa untuk surat Ad-Duha itu berbarengan dengan surat Al-Nasr itu datangnya. Bahwa pada waktu itu Rasulullah sangat-sangat menunggu-nunggu wahyu dari Allah yang telah lama, kira-kira hampir 5-6 bulan belum ada wahyu, sehingga Rasulullah ketika itu
sangat berharap sekali bolak-balik ke Huwairah, sementara orang kafir juga sudah mencela Rasulullah, mengatakan bahwa wah, Muhammad sekarang sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, sudah dibenci oleh Tuhannya sehingga tidak pernah ada wahyu turun. Maka ketika itulah setelah berjalan waktu yang cukup lama, turunlah surat Ad-Duha dan kemudian surat Alam Nasr itu, yang isinya antara lain mengatakan bahwa demi waktu duha itu adalah waktu setelah terbitnya matahari, setelah malam berlalu, kemudian pagi menjelang, waktu yang cerah seperti saat ini. Maka situ Allah mengatakan bahwa Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Barulah ketika itu Nabi Muhammad merasa senang atas turunnya surat Ad-Duha sekaligus Alam Nasr itu, di mana di Alam Nasr itu juga disampaikan bahwa sungguhnya di dalam kesulitan itu bersama kemudahan. Artinya bersama itu tidak jauh dengan kesulitan, bukan antara atau di dalam, tapi bersama. Jadi dalam Islam itu arti bersama itu ketika kita mengalami suatu kesulitan dengan ikhtiar, maka insya Allah dalam waktu dekat Allah akan memberikan jalan keluar atau kemudahan. Untuk itu pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita jangan sekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah, karena di dalam segala kesulitan Allah akan memberikan kemudahan. Kemudian juga Allah tidak akan memberikan beban kepada makhluknya, kepada hambanya, kecuali sesuai kemampuannya. Yang jadi masalah biasanya kita ini yang merasa beban kita terlalu berat sehingga seolah-olah tidak mampu menanggung beban tersebut. Untuk itu maka percayalah insya Allah bahwa Allah sudah menakar kemampuan kita untuk menerima beban yang diberikan pada kita, dan insya Allah kita pasti akan bisa menerima beban tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Marilah kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita kesempatan ini, dan juga nikmat atas yang diberikan kepada kita bahwa kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama menikmati alam semesta yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam, siang dan malam merupakan tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi marilah kita sebagai orang beriman menggunakan akal kita untuk mentadaburi alam semesta ini, tapi untuk sekaligus mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Demikian saja, nasrul minallah wa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.